Salam sehat semuanya. Pembelajaran kita hari ini yaitu vektor basis dan panjang vektor. Tapi vektornya ada di R3. Mari kita lihat materi yang pertama yaitu vektor basis. Tapi kita lihat dulu vektor posisi pada dimensi 3. Misalnya ini yang arah ke depan itu adalah sumbu X, yang ke kanan itu adalah sumbu Y, yang ke atas itu adalah sumbu Z. Misalnya ini adalah vektor A. Vektor A itu adalah X1, Y1, Z1 atau X1, Y1, Z1. Jadi kalau digambar ke depannya itu X1-nya, baru ke kanan itu Y1-nya, ke atas adalah YZ1. Jadi saya ulang lagi, ke depan X1, ke kanan Y1, ke atas itu Z1. Jadi pas di sini titiknya adalah titik A. Nah, kita lanjut ke vektor basis. Bagaimana itu vektor basis di ruang dimensi 3? Nah, kita lihat vektor-vektor kolom IJK. Jadi vektor-vektor kolom I, J, dan K adalah vektor-vektor basis pada arah sumbu positif X, Y, dan Z, di mana X, Y, dan Z itu adalah komponen-komponen vektor yang sepadan dengan koordinat titik P. Jika vektor OP adalah wakil dari vektor P, dapat dinyatakan dalam basis IJK sebagai vektor OP sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita gambarkan titik di sini, titik P itu adalah X, Y, Z. Berarti ke arah depan itu X, ke kanan itu Y, ke atas itu Z. Jadi itu adalah vektor basis. Jadi misalnya vektor, kita lihat misalnya ada vektor P sama dengan misalnya ini 1, 2, 3. Jadi kalau ditulis dalam bentuk IJK, ini sama saja dengan 1I atau I ditambah 2J ditambah 3K. Misalnya vektor Q sama dengan 3, 4, 0. Atau sama dengan ini menjadi 3I tambah 4J ditambah 0K, atau sama saja dengan 3I tambah 4J. Yaitu salah satu contoh. Misalnya kita lihat contoh yang lain. Nah, seperti ini. Tentukan vektor basis dari titik A 2,3,5, titik B 4,0, negatif 1, dan vektor AB. Nah, mari kita lihat untuk yang bagian A. Nah, ini soalnya. Titik A 2,3,5. Kita jadikan dulu vektor kolom. Maka vektor kolomnya seperti ini, 2, 3, 5. Kalau kita jadikan vektor basis dalam bentuk ini tadi, P itu adalah XI tambah YJ tambah ZK. Berarti ini menjadi 2I tambah 3J tambah 5K. Jadi 2I tambah 3J tambah 5K. Jadi kalau titik A nya itu 2,3,5, menjadi vektor basisnya adalah 2I tambah 3J tambah 5K. Oke, kita lanjut ke soal bagian B. Titik B itu 4,0, negatif 1. Kita jadikan lagi vektor kolom menjadi 4, 0, negatif 1. Kalau vektor basisnya
menjadi ini menjadi 4i tambah 0j tambah negatif 1k, atau tinggal vektor B sama dengan 4i kurang 1k atau kurang k. Jadi tidak ada, karena 0j itu 0, jadi tinggal vektor B sama dengan 4i kurang k. Sekarang vektor AB, kita vektor AB. Nah, ingat lagi bahwa vektor AB itu adalah vektor B dikurangi vektor A. Jadi kita lihat lagi, vektor B nya adalah 40 negatif 1. Jadi 40 negatif 1 dikurangi vektor A adalah 235. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. 0 kurang 3 sama dengan negatif 3. Negatif 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 6. Sehingga vektor basisnya menjadi ini 2i tambah negatif 3j tambah negatif 6k, atau 2i kurang 3j kurang 6k. Seperti ini ya. Jadi vektor AB itu adalah 2i kurang 3j kurang 6k. Jadi kalau kita cari contoh yang lain, nah misalnya ini vektor P itu sama dengan, nah misalnya sini akar 3i ditambah 2k. Kalau dijadikan vektor kolom menjadi akar 3, karena tidak ada j nya di sini berarti 0 baru 2. Oke, kita lanjut ke materi berikut, yaitu panjang vektor. Nah, kita lihat lagi, jika titik P, X, Y, Z adalah titik di bidang R pangkat 3. R pangkat 3 yaitu kalau X, Y, Z. Kalau R pangkat 2 itu tinggal X, Y. Maka titik P ditentukan oleh vektor posisi OP yang mewakili vektor P, yaitu X, Y, Z. Sehingga panjang vektor OP adalah vektor P. Ditulis seperti ini, panjang P, ini simbol panjang atau panjang P. Jadi ini simbol panjang OP atau vektor P ditentukan oleh rumus panjang OP atau panjang P sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z pangkat 2. Jadi ini rumus mencari besar atau panjang sebuah vektor di bidang R pangkat 3. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Tentukan panjang vektor berikut. Bagian A 2i tambah 3j tambah 6k. Nah, misalnya ini kita jawab yang bagian A dulu. Jadi ini vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 6k. Jadi bagian A itu adalah vektor A sama dengan 2i tambah 3j tambah 6k, atau kalau ditulis dalam bentuk kolom 2, 3, 6, berarti X nya 2, Y nya 3, Z nya 6, sehingga panjang A sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Jadi sama dengan akar 2 pangkat 2 4 ditambah 3 pangkat 2 9 ditambah 6 pangkat 2 36 sama dengan akar 4 tambah 9 13 ditambah 36 49. Akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang vektor A sama dengan 7. Sekarang bagian B. Kita bagian
B. Ini vektornya, vektor B sama dengan 3i dikurangi J kurang 4K, atau 3 ini negatif 1 negatif 4. Jadi panjang B sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 9, negatif 1 pangkat 2 1, negatif 4 pangkat 2 16. Jadi sama dengan akar 9 tambah 1 10 tambah 16 26. Jadi panjang B adalah akar 26. Sekarang bagian C. Nah, untuk mencari panjang A tambah B, ini panjang A tambah B, kita cari dulu vektor A tambah B. Berarti ini kan vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor A nya tadi ini 2 3 6 ditambah vektor B nya 3 negatif 1 4. Panjang A tambah panjang B, jadi ini panjang A tambah B, jadi bukan panjang A tambah panjang B. Panjang A tambah B sama dengan akar masing-masing ini, kita cari panjang yang ini, bukan dicari satu-satu. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama ini 5 pangkat 2 25 ditambah 4 ditambah 4, jadi sama dengan akar 25 tambah 4 itu adalah 29 tambah 4 lagi berarti 33. Jadi panjang A tambah B sama dengan akar 33. Kita lanjut ke soal bagian D. Vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A nya tadi 2 3 6 2 3 6 kurang 3 negatif 1 negatif 4. Jadi sama dengan 2 kurang 3 negatif 1, 3 kurang 1 menjadi 4, 6 kurang 4 menjadi 1. Nah, sehingga panjang A kurang B sama dengan akar min 1 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar min 1 pangkat 2 1 ditambah 4 pangkat 2 16 ditambah 10 pangkat 2 100 sama dengan akar 117 atau akar 9 dikali 13. Akar 9 adalah 3 akar 13. Jadi panjang A kurang B sama dengan 3 akar 13. Jadi itulah contoh panjang vektor. Silakan berlatih lagi dengan soal-soal yang lain.